Oke, pernah kepikiran nggak sih? Kenapa ya harga secangkir kopi di kafe favorit Anda itu bisa 2 kali lipat lebih mahal dari kopi di warung sebelah? Padahal bijinya mungkin sama persis ya. Betul. Atau kenapa harga tiket pesawat tiba-tiba melonjak gila-gilaan pas musim liburan? Sebenarnya apa sih mesin di balik layar yang nentuin harga dari semua hal yang kita beli? Pertanyaan itu pada dasarnya adalah salah satu pertanyaan paling inti dalam ilmu ekonomi. Dan untungnya kita punya panduan yang luar biasa untuk menjawabnya. Betul sekali. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan langsung menggali dari sumbernya. Sebuah karya legendaris yang ditulis, wah, lebih dari 200 tahun lalu tapi masih super relevan. The Wealth of Nations, karya Adam Smith. Karya monumental itu. Dan misi kita spesifik banget. Kita mau bedah bab 7 dari buku ini buat ngertiin bedanya dua istilah kunci. Harga alami dan harga pasar. Percaya deh, setelah ini Anda nggak akan melihat label harga dengan cara yang sama lagi. Tepat. Smith itu berargumen bahwa di balik setiap harga yang naik turun dan kadang terasa acak di pasar, sebenarnya ada semacam pusat gravitasi. Sebuah jangkar yang ia sebut harga alami. Oke, pusat gravitasi, ya. Memahami konsep ini akan bantu kita melihat pasar bukan sebagai arena yang kacau, tapi sebagai sebuah sistem yang, ya meskipun kompleks, punya logika internalnya sendiri. Ini tentang membongkar mengapa sesuatu dihargai sebagaimana adanya. Oke. Mari kita mulai dari fondasinya. Harga alami ini. Kalau ini adalah pusat gravitasi, terbuat dari apa sebenarnya gravitasi itu? Smith memecahnya jadi 3 komponen dasar, kan? Benar, 3 pilar fundamental. Pertama, ada upah tenaga kerja. Ini ya biaya untuk membayar orang-orang yang mencurahkan waktu dan keahlian mereka untuk membuat barang itu. Cukup jelas. Kedua, ada laba dari modal. Nah, ini bukan sekedar keuntungan, tapi imbalan bagi investor atau pemilik usaha yang nanggung resiko dengan nanamin modalnya ke mesin, bahan baku, gedung, dan lain-lain. Tanpa potensi laba ini, nggak akan ada yang mau investasi ya? Tepat. Yang ketiga, yang sering terlupakan adalah sewa tanah. Ini biaya untuk menggunakan lokasi fisik tempat produksi terjadi. Entah itu ladang gandum atau sepetak tanah di pusat kota untuk pabrik. Jadi gampangnya, harga alami itu total dari tingkat rata-rata atau alami upah, laba, dan sewa di suatu wilayah buat bikin barang itu. Semacam harga pokok produksi plus-plus gitu ya? Bisa dibilang begitu, anggap aja ini sebagai harga impas minimum. Kalau produsen terus-terusan jual di bawah harga ini, ya mereka pada dasarnya bakar uang. Pasti rugi. Salah satu dari 3 komponen itu, pekerja, investor, atau pemilih tanah nggak akan dapat imbalan yang wajar. Dan cepat atau lambat mereka akan pindahin sumber dayanya ke tempat lain. Nah, yang menarik, Smith bilang tingkat alami ini nggak sama di semua tempat. Coba kita buat lebih konkret deh. Misalnya kita mau bikin satu produk yang sama, katakanlah smartphone canggih. Gimana? Harga alaminya bisa beda kalau dirakit di Silicon Valley, California, versus di Shenzhen, Tiongkok. Contoh yang sempurna. Kita bedah ya. Pertama, upah tenaga kerja. Upah rata-rata teknisi perakitan di California mungkin 10 kali lipat lebih tinggi dari di Shenzhen. Wow, jauh sekali. Kedua, sewa tanah. Biaya sewa lahan untuk pabrik di Silicon Valley jelas jauh lebih mahal. Ketiga, laba dari modal. Mungkin tingkat laba yang diharapkan investor di AS sedikit beda, tapi 2 komponen pertama tadi aja udah menciptakan perbedaan yang luar biasa. Jadi harga alami untuk merakit smartphone yang sama persis bisa beda drastis ya? Betul, semata-mata karena keadaan umum masyarakat di sana berbeda. Konsep ini sangat dinamis, bukan angka yang statis. Oke, itu masuk akal banget. Jadi kita sudah punya harga dasar atau harga alami ini. Tapi kan di dunia nyata harganya naik turun tiap hari. Saya penasaran, gimana Smith ngejelasin hubungan antara harga jangkar ini dengan harga yang sebenarnya kita bayar di kasir? Disinilah harga pasar masuk kan? Betul, harga pasar adalah harga aktual di mana sebuah komoditas biasa dijual. Ini angka yang Anda lihat di label harga. Dan menurut Smith, harga ini terus-menerus berayun di sekitar harga alami. Seperti bandul gitu ya? Iya. Dan faktor utama yang menyebabkan ayunan ini adalah interaksi antara kuantitas barang yang dibawa ke pasar, yang kita sebut penawaran, dan sesuatu yang ia sebut permintaan efektif. Permintaan efektif?
Ini bukan sekedar permintaan biasa kan? Ada kata efektifnya. Apa bedanya tuh? Ini poin yang sangat krusial. Permintaan efektif itu bukan cuma soal siapa yang ingin punya suatu barang. Saya yakin banyak sekali orang yang ingin punya mobil sport mewah. Saya salah satunya. Nah, kan? Tapi permintaan efektif adalah permintaan dari mereka yang tidak hanya menginginkannya, tapi juga bersedia dan mampu membayar harga alami dari barang tersebut. Oh, jadi ini seperti saya yang ingin punya studio rekaman pribadi sekelas Abbey Road, tapi karena kondisi dompet tidak mendukung Keinginan Anda itu cuma jadi angan-angan. dan nggak ada pengaruhnya sama sekali ke pasar alat-alat musik profesional, saya bukan bagian dari permintaan efektifnya. Persis. Keinginan Anda dalam istilah Smith bukanlah permintaan yang efektif karena tidak akan pernah bisa benar-benar membawa barang itu ke pasar. Hanya permintaan dari mereka yang punya daya belilah yang benar-benar jadi kekuatan penggerak harga di pasar. Disinilah Andan tak terlihat atau invisible hand yang terkenal itu mulai bekerja kan? Smith menggambarkan pasar sebagai mekanisme yang bisa ngatur dirinya sendiri. Mirip seperti pendulum tadi, yang selalu berusaha balik ke titik tengah. Betul sekali. Coba kita lihat cara kerjanya. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba pasokan barang di pasar jauh melebihi permintaan efektif? Katakanlah, semua petani tiba-tiba panen alpukat secara bersamaan. Pasar akan kebanjiran alpukat. Untuk menarik pembeli yang terbatas itu, para penjual terpaksa nurunin harga. Harga pasar alpukat akan jatuh, bahkan mungkin di bawah harga alaminya. Akibatnya, Petaninya rugi. betul, petani atau mungkin buruh tani dan pemilik lahan akan menerima imbalan di bawah tingkat wajar. Mereka merugi, dan tentu mereka nggak suka rugi kan? Pasti mereka akan melakukan sesuatu. Tentu saja. Mungkin musim tanam berikutnya, sebagian petani akan mutusin untuk nanam lebih sedikit alpukat dan beralih ke tanaman lain yang lebih untung. Mereka menarik modal dan tenaga kerja mereka dari produksi alpukat. Pasokannya jadi berkurang. Nah, penarikan sumber daya ini secara bertahap akan mengurangi pasokan alpukat di pasar. Penawaran pun menyusut sampai akhirnya kembali seimbang dengan permintaan efektif. Dan voila, harga pasar kembali naik menuju harga alamiahnya. Oke, sekarang kita balik situasinya. Gimana kalau pasokannya jauh lebih sedikit dari permintaan efektif? Ini kayak waktu demam sepeda lipat beberapa tahun lalu. Tiba-tiba semua orang mau beli, tapi barangnya langka. Nah, di situ terjadi persaingan di antara para pembeli. Mereka yang benar-benar menginginkan sepeda itu bersedia bayar lebih tinggi. Harga pasar pun meroket, jauh di atas harga alamiahnya. Dan keuntungan yang super besar ini jadi semacam sinyal ya? Betul. Menurut Smith, itu berfungsi sebagai sinyal yang sangat kuat bagi seluruh pasar. Sinyal untuk, ayo ikut jualan sepeda, di sini banyak uang. Peluang cuan. Tepat sekali. Pengusaha lain lihat ada peluang untung besar, jadi mereka mulai impor atau produksi sepeda lipat juga. Lebih banyak modal dan tenaga kerja dialirkan ke industri sepeda. Lama-lama pasokannya nambah. Seiring berjalannya waktu, peningkatan pasokan ini akan memenuhi permintaan, persaingan antar penjual meningkat, dan akhirnya harga pasar akan turun kembali menuju harga alaminya. Proses ini memang nggak instan ya, bisa butuh berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ini yang menjelaskan siklus boom and bust di beberapa industri itu ya? Benar. Tunggu dulu. Teori pendulum yang selalu kembali ke tengah ini kedengarannya rapi dan ideal banget. Tapi dunia nyata kan jauh lebih berantakan. Rasanya nggak mungkin semulus itu. Pasti ada dong hal-hal yang bisa bikin pendulum ini macet atau tertahan di satu sisi. Anda menangkap poin pentingnya. Smith sangat sadar akan hal ini. Dia mengidentifikasi beberapa gangguan signifikan yang bisa membuat harga pasar menyimpang dari harga alami untuk waktu yang sangat lama. Atas saja itu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rahasia dagang dan monopoli pengetahuan. Smith kasih contoh soal tukang celup kain kan? Oh iya, yang menemukan cara rahasia untuk membuat warna baru yang indah dengan biaya produksi yang sangat murah? Biaya produksi atau harga alaminya turun drastis, tapi karena hanya dia yang tahu caranya, dia nggak punya insentif buat nurunin harga jualnya. Dia bisa terus jual dengan harga pasar yang tinggi dan menikmati laba luar biasa selama rahasianya terjaga. Di dunia modern, ini persis seperti cara kerja paten obat-obatan ya? Contoh yang sangat pas, perusahaan farmasi bisa habiskan miliaran untuk riset, dan paten memberi mereka monopoli legal selama bertahun-tahun. Biaya produksi satu pil obat mungkin murah banget, tapi harga pasarnya bisa tetap sangat tinggi karena nggak ada pesaing yang diizinkan masuk. Oke, gangguan pertama.
Lalu ada juga gangguan yang datang dari alam itu sendiri. Smith membedakan antara manufaktur dan pertanian. Benar, dia mengamati bahwa sekelompok penenun dengan mesin dan bahan yang sama akan menghasilkan jumlah kain yang relatif sama setiap tahunnya. Produksinya sangat bisa diprediksi. Tapi pertanian kan beda cerita. Beda sekali. Jumlah petani yang sama di lahan yang sama bisa menghasilkan jumlah gandum atau anggur yang sangat berbeda dari tahun ke tahun. Karena ada faktor cuaca, hama, kekeringan, hal-hal di luar kendali mereka. Dan ini menjelaskan kenapa harga komoditas pertanian cenderung sangat fluktuatif. Tentu, kita di Indonesia pasti sangat akrab dengan ini. Setiap menjelang hari raya, harga cabai atau bawang bisa tiba-tiba meroket. Itu bukan karena petaninya mendadak serakah, tapi seringkali karena panen gagal akibat cuaca buruk, sementara permintaan efektif dari masyarakat justru melonjak. Pasokannya nggak bisa disesuaikan secara instan. Betul. Oke, masuk akal. Lalu ada gangguan ketiga yang menurut Smith adalah yang paling signifikan, regulasi pemerintah dan monopoli buatan. Monopoli buatan. Ya, di zaman Smith, ini bisa berupa aturan korporasi atau statutes of apprenticeship yang secara artifisial membatasi jumlah orang yang boleh masuk ke suatu bidang pekerjaan. Tujuannya adalah mengurangi persaingan. Supaya yang sudah ada di dalamnya bisa naikin harga seenaknya. Kurang lebih begitu. Mereka bisa menaikkan upah atau harga jasa mereka jauh di atas tingkat alaminya. Mereka menciptakan kelangkaan buatan. Kalau di zaman sekarang, contohnya apa ya? Apakah seperti izin praktek yang ketat untuk profesi tertentu? Dokter atau pengacara gitu? Bisa jadi, tujuannya tentu baik, yaitu untuk menjaga standar kualitas. Tapi efek samping yang tak terhindarkan adalah membatasi jumlah praktisi. Keterbatasan pasokan ini, berhadapan dengan permintaan yang tinggi, membuat harga jasa mereka tetap tinggi. Atau kuota impor mungkin? Bisa juga, kuota impor yang sengaja membatasi masuknya barang dari luar negeri untuk melindungi produsen dalam negeri, yang ujung-ujungnya membuat harga bagi konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, semua hambatan buatan ini pada dasarnya mencegah pendulum pasar itu berayun kembali ke tengah secara alami. Persis, itulah mengapa Smith adalah pendukung kuat dari apa yang ia sebut perfect liberty atau kebebasan sempurna. Sebuah kondisi ideal di mana tenaga kerja dan modal bebas berpindah ke industri manapun yang menawarkan peluang terbaik tanpa adanya hambatan buatan. Hanya dalam kondisi itulah mekanisme pasar bisa bekerja paling efisien. Betul, untuk mengalokasikan sumber daya masyarakat. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa arti semua ini bagi kita hari ini? Gagasan Adam Smith ini nunjukin bahwa harga itu bukan angka yang acak. Harga adalah sebuah sinyal yang luar biasa kuat. Sebuah sinyal, ya saya setuju. Ia adalah hasil dari tarik-menarik tanpa henti antara biaya real untuk memproduksi sesuatu, yaitu harga alami, dan apa yang masyarakat bersedia dan mampu bayar, yaitu harga pasar, yang didorong oleh permintaan efektif. Dan mesin tarik-menarik ini dalam kondisi ideal secara efisien memberitahu masyarakat kemana sumber daya, tanah, tenaga kerja, dan modal harus dialokasikan. Tanpa perlu komando dari pemerintah pusat. Jika orang sangat ingin lebih banyak kursi, Harga kursi akan naik dan itu adalah sinyal bagi lebih banyak pengusaha untuk membuat kursi. Sesederhana itu. ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang penting untuk Anda renungkan. Smith melukiskan gambaran mekanisme pasar ini dengan asumsi kebebasan sempurna. Tapi kalau kita jujur melihat dunia kita sekarang, Dunia yang jauh dari sempurna. jauh sekali. Dunia yang penuh dengan subsidi BBM yang menekan harga pasar di bawah harga alaminya, paten teknologi yang memberikan monopoli puluhan tahun, regulasi upah minimum, dan keberadaan perusahaan-perusahaan raksasa global yang kekuatannya hampir seperti monopoli, pertanyaan besarnya menjadi sangat relevan. Pertanyaannya adalah, dari semua harga yang Anda bayar hari ini, mulai dari bensin untuk motor Anda, biaya langganan platform streaming, hingga harga secangkir kopi tadi, seberapa sering harga itu benar-benar mencerminkan harga alami sejati dari sebuah barang? Dan apa dampaknya bagi kita semua jika ternyata sebagian besar harga di sekitar kita lebih sering merupakan hasil dari gangguan-gangguan yang kita bahas tadi, ketimbang dari sebuah keseimbangan alami?